dari sudut pandang Trinitarian, memang kemudian mengatakan bahwa ini menjadi bukti bahwa Alkitab berbicara tentang Trinitaris ya, Trinitarian ya, Allah yang Trinitas tadi ya. Tetapi biasanya kaum biblis yaitu mereka yang fokus pada penafsiran Alkitab tidak menerima penafsiran semacam itu. Uniknya bahasa kan begitu ya, dia bergerak begitu ya. Betul, betul. Dan bahasa-bahasa yang lain juga ada kan idiom-idiom yang kalau dipakai kata ini, konteks ini begini, dipakai untuk Ya, konteks lain dia bisa berbeda ya, berbeda ya. makna gitu. Untuk Betul. hal sana kita bisa melihatnya itu terang, tapi kalau untuk melihat teks kita cenderung cuma mau untuk Nah itu karena penafsir memang yang kita mau. mungkin Ini kita hanya bahaya. melihat maknanya apa? Loh, ternyata maknanya penuh kekerasan. Wah, jangan begitu. Lihat dulu dong konteksnya. Seolah-olah hanya hari ketujuh itu yang dikuduskan dan diberkati. Sementara Hmm, hari pertama yang sampai lainnya ke-6 enggak. Hmm, tidak. Nah, itu jelas pemahaman yang tidak tepat. hmm, Menguduskan dan memberkati itu terkait dari hari pertama sampai dengan hari yang hmm, ketujuh. Nah, hmm. Sahabat YKB, senang kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana, sebagai media bagi kita belajar, membaca Alkitab, tentu saja membaca kitab suci, lalu kemudian menggali pesan yang ada di dalam teks tersebut, dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Dan untuk mengulik teks ini di bawah judul Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia? Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia? Kita akan ditolong oleh narasumber Bapak Pendeta Mungki A. Sasmita. Salam Pak Pendeta. ya, Kita jumpa by sama-sama. Zoom. Jumpa kembali. Salam sehat selalu. Ya, Pak Pendeta, kita mau mengulik Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3 di bawah judul Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia. Kita mulai saja episode kali ini. Kita akan awali dalam doa. Silakan Bapak Pendeta mungkin dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara-saudara dimanapun saudara berada, kita akan membuka ngulik Alkitab ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca, mendalami, juga merenungkan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua melalui kitab suci, melalui kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayat 3 ini. Biarlah Tuhan memimpin seluruh proses penggalian dan perenungan pesan-pesan suci ini agar supaya apa yang boleh kami pahami, apa yang boleh kami pelajari dan kami renungkan sungguh membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan sungguh kami nantikan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji.
semua itu menjadi makananmu. Namun, kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu, ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Baik, Bapak Pendeta, ini teks saya sudah baca dan para sahabat juga sudah membacanya melalui Alkitab yang sudah para sahabat siapkan dari tempat masing-masing, Kejadian 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan manusia itu ketika melihat dirinya, lalu kemudian melihat ciptaan yang lain, katakanlah ketika manusia melihat ayam di depan rumah atau dekat rumah tetangga, atau melihat burung, atau melihat bebek, begitu ya. Lalu kemudian melihat pohon-pohon atau tanaman yang ada di depan rumah, gitu. Manusia kalau ditanya, kamu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain ini ya, siapa yang lebih unggul? Nah, kayak tidak ada satupun manusia mengatakan ayam saya atau ayam tetangga itu lebih unggul daripada saya, begitu. Manusia akan merasa bahwa dirinya lebih unggul. Komentar Bapak Pendeta nih berkaitan dengan itu. Salah nggak ya pernyataan itu, atau ketika saya bilang enggak, saya lebih unggul lah dari itu semua, ciptaan itu semua, begitu. Ya, ya, terima kasih Bu Santi. Jadi secara faktual, tanpa kita melihat kitab suci, itu sudah jelas bahwa manusia itu lebih unggul. Ia berkembang sebagai satu spesies, berkembang begitu pesat, ia mampu mengembangkan banyak hal di dalam kehidupannya, ya, di dalam dirinya. Ya, saya kira tidak ada spesies di dunia ini yang mengalami perkembangan sedemikian luar biasa. Itu dari fakta sehari-hari yang kita lihat tanpa kita melihat atau mengacu pada kitab suci. Kalau kita mengacu pada kitab suci, kesaksian atau narasi tentang penciptaan itu menjadi semakin jelas bahwa memang Allah menciptakan manusia itu secara istimewa, tersendiri, berbeda dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tentu ada kesamaannya, tetapi ada perbedaan, ada keunggulan yang nyata yang diungkapkan melalui narasi penciptaan dalam kitab Kejadian yang tadi Bu Santi sudah membacanya. Begitu, Bu Santi. Nah, tadi saya kan menyebut di awal segmen pertama, dibandingkan dengan ayam, bebek, ya hewan-hewan yang lainnya, begitu. Kalau kita melihat nih narasi penciptaan, ya dari hari yang ke-5 dan hari yang ke-6, ada kesamaan ya di antara ciptaan Tuhan dua spesies ini, begitu ya. Lalu kemudian berdasarkan teks nanti kita akan lihat bersama apanya yang membuat manusia itu lebih spesial, lalu kemudian dengan itu manusia melihat dirinya itu lebih unggul. Kesamaan apa nih yang ada di dua jenis ciptaan ini di narasi penciptaan yang hari ke-5 dan ke-6, Pak Pendeta? Ya, kalau kita memperhatikan pada hari yang ke-5 dan hari ke-6 itu Allah menciptakan makhluk hidup yang dapat bergerak, artinya dapat berpindah. Ya, dia bukan pohon-pohonan, bukan tanaman, tetapi binatang yang ada di laut, di air, dan di udara, kemudian juga binatang yang ada di darat.
keistimewaan atau kesamaan antara manusia dengan hewan-hewan ini tadi adalah bahwa mereka dapat bergerak, itu yang pertama. Tentu itu tidak disebutkan di dalam narasi kita, tapi ada satu hal yang diungkapkan secara eksplisit di dalam teks kita, yaitu bahwa mereka ini diberi kemampuan untuk berkembang biak. Ya. Jadi Hmm. ini kesamaan antara burung di udara, hewan-hewan di air, binatang di darat maupun manusia. Semuanya Hmm. mendapatkan kemampuan dan itu merupakan satu berkat. Hmm. Berkat yang Hmm. diberikan kepada ciptaan ini, pada makhluk-makhluk ini untuk dapat berkembang biak sedemikian rupa. Ya. Hmm. Hmm. Nah, ini Berkembang biak. kesamaannya ya, Ya, kesamaannya. ya, ya. Ya, teks ini sendiri begitu ya melihat bahwa memang dua jenis ciptaan ini punya kemampuan untuk membiakkan begitu ya dirinya begitu. Nah, kita lihat di teks di ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi serta atas segala binatang yang melata di bumi. Dalam perkataan itu ada hal yang penting untuk kita bisa perhatikan. Ada kata kita di sana, K-nya besar, lalu kemudian ada kata gambar dan rupa. Ini tiga kata penting ini punya makna apa nih Pak Pendeta? Ya, jadi yang pertama itu merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk atau hewan atau ciptaan yang lain tadi ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, jelas sekali ada sesuatu yang berbeda yang diucapkan oleh Allah. Baiklah kita menjadikan manusia Hmm. menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan sebagainya. Nah, ini ya ada tiga hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu yang pertama kata kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkuasa atau ya sebelum berkuasa lah gambar dan rupa kita, dan kemudian yang ketiga adalah berkuasa. Nah, kita ini memang menimbulkan banyak penafsiran ya. Kalau seseorang itu menafsirkan dari sudut pandang Trinitarian, memang kemudian mengatakan bahwa ini menjadi bukti bahwa Alkitab berbicara tentang Trinitaris ya, Trinitarian ya, Allah yang Trinitas tadi ya. Tetapi biasanya kaum biblis, yaitu mereka yang fokus pada penafsiran Alkitab, tidak menerima penafsiran semacam itu karena sebenarnya di dalam Perjanjian Lama fokusnya ada pada Allah yang menggunakan apa nama Elohim begitu ya. Di dalam teks kita, narasi kita ini kan dipakai kata Elohim. Elohim itu kan sebenarnya bentuk jamak ya. Nah, maksudnya apa? Kok Allah dalam bentuk jamak? Apakah memang uh, kaum Israel ini mempunyai apa ya akar politeis gitu ya? Nah, ini memang sejarah agama-agama ini yang harus menjawab. Tetapi intinya begini, Elohim meskipun dalam bentuk jamak tidak berarti bahwa Israel itu menyembah banyak Allah. Ya. Elohim itu artinya bahwa Allah berada di atas LL yang lain. Nah, kita kembali ke tradisi kuno pada masa itu. Pada masa itu orang punya keyakinan bahwa di tempat-tempat tertentu ada L, ilah ya, L ya. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama itu ada El Shaddai, ya, Allah yang Maha Kuasa. Itu biasanya dikaitkan dengan peperangan, ya. Kemudian ada El Roi, El Jireh dan sebagainya yang sekarang itu tiba-tiba banyak sekali muncul dipakai begitu. Entah ngerti atau enggak. Tapi LL ini sebenarnya adalah penguasa-penguasa lokal.
ya, entah itu kota, entah itu untuk kepentingan tertentu. Nah, Elohim yang disembah oleh orang Israel itu berada di atas itu semua. Itu sebabnya kemudian Elohim itu di bentuknya jamak ya, LL gitu ya. L yang besar di atas mengatasi semua L yang ada. Gitu. Nah, kita, saya pribadi lebih setuju dengan penafsiran yang mengatakan bahwa ini Allah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Ya. Dan itu bukan hal yang aneh gitulah. Oh, kita sendiri juga kadang-kadang begitu kan, berdialog dengan diri sendiri, bermonolog begitulah. Seolah-olah kita sedang berdiskusi dengan diri sendiri. Ayo kita bikin sekarang ya manusia ya. Jadi kita itu ya menurut saya itu Allah berbicara dengan dirinya sendiri ya, tidak dengan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan gambar dan rupa Allah. Nah, ini nanti mungkin perlu ada pendalaman secara Baik. Ya. sendiri ya. Ya, Jadi, baik. Ini menarik nih. Menarik. Sebelum kita akan lanjut di segmen kedua untuk melihat kata kunci yang lain. Ada kata gambar, rupa, lalu kemudian kata kuasa. Tafsirannya tadi menarik nih, Pak Pendeta nih. Allah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Baiklah kita. Ya, atau juga manusia juga kan sering berdialog dengan dirinya sendiri. Ya, manusia sebagai imago Dei ya bisa saja. Kemudian karena Allah pun, maka manusia juga diberikan kemampuan untuk bisa self-talk dengan diri. Bicara dengan nimbang-nimbang mana ya yang lebih baik saya pilih ya. Nah, ini kan juga sebenarnya berdialog dengan diri sendiri. Yes. Kemampuan untuk merenung begitu ya, sebelum mengambil keputusan, mengajak dirinya berdialog, menimbang segala sesuatu. Menarik nih Pak Pendeta. Oke, kita akan lanjut di segmen kedua. Kita mau melihat beberapa kata kunci yang disebutkan di ayat 26 dan tentu saja beberapa ayat yang lain. Kita akan lihat itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dengan program ini, program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3 diberi judul Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia. Kita memasuki segmen yang kedua. Sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut segmen kedua ini bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini tentang kata kunci yang lain. Ada gambar dan rupa Pak Pendeta. Ini apa nih artinya? Baiklah kita, Allah sedang berdialog dengan dirinya sendiri menurut kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa nih? Ya, jadi pada umumnya
gambar dan rupa ini kemudian digambarkan atau ditafsirkan seperti potret Allah begitu ya. Cuman menjadi persoalan potret Allah itu yang seperti apa? Kan jadi rancu sebenarnya. Nah, gambar dan rupa Allah itu eh, sebenarnya merupakan satu pemberian identitas dan sekaligus fungsi manusia. Ya, jadi ini penting untuk dipahami. Kita perlu berhati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang yang harafiah. Gambar dan rupa, wah ini seperti lukisan atau seperti foto. Manusia itu fotonya Allah atau lukisan yang mencerminkan kemiripan dengan Allah. Nah, kemiripan yang seperti apa? Tentu ini uh, uh, menimbulkan kesulitan ya. Tetapi gambar dan rupa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah memberi identitas manusia, bukan pada dirinya sendiri, tetapi identitas itu terkait dengan Allah. Atau dengan kata lain begini, bahwa manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah dan juga sekaligus juga hidup di hadapannya. Nah, itu maksud dari ketika Allah menjadikan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, maka Allah itu menjadikan manusia sebagai satu-satunya ciptaan yang dapat berkomunikasi dengan Allah dan hidup di hadapannya. Ini menjadi identitas. Oleh karena itulah, Karl Barth, seorang teolog Jerman, mengatakan bahwa manusia bukanlah manusia kalau ia bukan gambar Allah. Jadi manusia itu hanya akan menjadi manusia kalau ia dapat berkomunikasi, kalau ia berkomunikasi dengan Allah, kalau ia hidup di hadapan Allah. Ya. Kalau ia tidak melakukan itu, sesungguhnya ia bukan manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi ini mau menggambarkan identitas, tapi sekaligus juga kalau dalam bahasa Jerman itu bukan hanya das Sein, tapi das Sollen juga. Artinya seharusnya manusia itu hidup di hadapan Allah, berkomunikasi dengan Allah, seharusnya itu juga terjadi. Kalau dia tidak melakukan itu, ya bukan manusia. Jadi ini teologi yang dikembangkan oleh Karl Barth tentang gambar dan rupa Allah. Jadi tidak perlu mengatakan gambar Allah seperti foto Allah lah, yang mana wajahnya kan beda-beda. Nanti ribet ya, bergender kah, berkarakter apakah begitu ya? Iya, tapi harus dipahami bahwa gambar dan rupa Allah itu terkait dengan identitas manusia. Bahwa manusia hanya akan disebut manusia jikalau ia gambar Allah. Jikalau ia hidup di hadapan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Dan kemudian dikaitkan juga dengan hal yang berikutnya, yaitu fungsi. Nah, fungsi ini kemudian dikaitkan dengan kata yang berikutnya, yaitu berkuasa. Baik, sebelum sampai berkuasa nih Pak Pendeta, jadi mau mengatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk dirinya sendiri. Betul. Atau bukan pada dirinya saja, begitu ya. Tetapi pada saat yang sama ada keberadaan manusia itu berkaitan dengan dia pada Tuhan, di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu pengertiannya untuk menghindari pemahaman yang harafiah. Bahwa kita ini adalah fotonya Allah. Ya, foto yang bagaimana? Saya dengan Bu Santi kan wajahnya juga beda. Lah yang mana yang lebih mirip dengan Allah? Itu jadi problematis gitu. Tapi gambar dan rupa itu ada sebuah istilah dengan makna khusus. Ya, makna khusus itu adalah bahwa kita ini makhluk yang diberi berkat, karunia, kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah dan hidup di hadapan Allah. Itu sebenarnya disebut gambar dan rupa Allah. Itu identitas kita. Oke, jadi itu identitas ya, identitas yang diberikan.
Jadi ini juga sekaligus mengingatkan kita semua ketika kita tidak lagi berkomunikasi dengan Allah, kita tidak hidup di hadapan Allah, hati-hati, kita bukan manusia. Yang diciptakan Allah, begitu ya. Oke, baik. Nah, lalu kemudian Pak Mungki tadi sudah memberikan sedikit penjelasan nih, dari situ lalu kemudian akan melihat fungsi ya manusia berdasarkan ia diciptakan sebagai gambar dan rupa. Ada kata kuasa di situ. Apa yang dimaksud dengan kata berkuasa lah? Setelah dia diberikan ya, manusia dijadikan sebagai gambar dan rupa, ada identitas yang diberikan dari Allah kepada manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan hidup di hadapan Allah. Ya, jadi identitas dan fungsi ini sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita memisahkan jadi kacau ya. Jadi identitas dan fungsi memang bisa dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Nah, kata berkuasa itu dipakai dalam bahasa aslinya adalah radah. Nah, kata ini memang mengandung konotasi yang keras ya. Jadi ada semacam makna-makna yang keras seperti penaklukan ya, kemudian juga membunuh, menginjak, mengirik itu kandungan makna dari kata rada itu. Nah, itu sebabnya kemudian aktivis lingkungan itu sering memakai atau menunjuk narasi penciptaan ini sebagai akar penyebab perusakan lingkungan yang dilakukan oleh dunia barat, yang dilakukan oleh dunia modern ya. Dunia modern kan dirintis atau dipelopori oleh dunia barat. Dunia barat itu dikuasai oleh budaya yang namanya budaya Yudeo-Kristen ya. Yang budaya Yudeo-Kristen itu sangat bertumpu pada kitab suci, ya. Jadi ini kait-mengkait lalu kemudian dikatakan, nah inilah sumber penyebab, akar penyebab kerusakan, perusakan alam yang ada sekarang ini. Nah, saya kira terlalu berat sebelah atau prematur ketika menghubungkan kata berkuasalah itu dengan perusakan lingkungan. Secara akar kata, pemaknaan kata, memang betul bahwa kata rada mempunyai konotasi-konotasi atau arti-arti yang keras seperti itu. Tetapi ketika kita membaca sebuah kata, tentunya kan tidak hanya apa sih kandungan maknanya, melainkan juga kita perhatikan konteksnya. Nah, ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan dari penggunaan kata berkuasa dalam narasi penciptaan ini. Yang pertama, kata berkuasa itu, ya kita harus kembali ke zaman ya. Pada masa itu, pada zaman dulu di Mesir ataupun Mesopotamia itu wajar sekali kalau menggambarkan raja itu sebagai gambar ilahi ya. Jadi ini bahasa kerajaan, royal language ya. Nah, jadi raja itu seringkali digambarkan sebagai gambar ilahi melalui penggunaan kekuasaan. Nah, memang tentu ada raja yang menggunakan kekuasaan dengan ugal-ugalan, ya, tetapi toh tidak semuanya. Tidak semua raja menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Jadi itu yang pertama, ini bahasa kerajaan, ya, royal language. Yang kedua, kalau kita memperhatikan konteks ayat itu, jelas bahwa kata gambar dan rupa, ya, ini kan berkuasa kan dikaitkan dengan itu. Gambar dan rupa Allah itu kan, gambar dan rupa itu kan dikaitkan dengan Allah sendiri sebagai imago Dei. Nah, kita coba lihat pada pasal 2 ayat 15 kitab Kejadian, di sana apa yang dikatakan? Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan fungsi, tujuan, tugas, mengerjakan dan memelihara. Kata memelihara ya. Jadi tentunya kata berkuasa di sini tidak boleh diartikan merusak, menghancurkan, tapi berkuasa untuk merawat, mengelola, dan memelihara. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa kata rada itu juga dipakai untuk di pasal pertama, kitab Kejadian ayat 16.
Di sana dikatakan Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai. Ya, ada kata menguasai siang dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Kata menguasai di sini juga dipakai kata yang sama, rada. Nah, apakah kata menguasai di dalam pasal 1 ayat 16 itu bisa diartikan membunuh, merusakkan? Enggak. Menguasai dalam arti bahwa dia menerangi atau bertahta dan sebagainya. Ya, tidak ada konotasi untuk merusak. Oleh karena itu, fungsi manusia yang diberikan Allah berkuasalah atas hewan-hewan, atas ciptaan yang lain, tidak perlu diartikan bahwa oh ini perintah Allah merusak dan menghancurkan ciptaan yang lain, sama sekali tidak. Ya. Berkuasa dalam arti bahwa dia memang lebih unggul dibanding yang lain-lain, ciptaan yang lain, tetapi keunggulan itu bukan dipakai untuk merusak dan menghancurkan, melainkan untuk merawat dan memelihara. Sebagaimana yang dititahkan atau diamanatkan pada pasal 2 ayat 15 tadi. Begitu Bu Santi. Jadi ada konotasi merusak, tetapi jangan lupa bahwa kata tersebut juga harus lihat konteksnya, begitu ya Pak, sehingga jangan langsung secara prematur lalu kemudian menuduh bahwa teks itulah menjadi sumber Saya berikan padanannya lah, misalnya kata membanting dalam bahasa Indonesia itu kan kekerasan, ya. Bisa kemungkinan besar kata begitu kita mendengar kata membanting, konotasinya negatif. Tetapi toh itu bisa dipakai membanting tulang. Ya. Sangat positif artinya. Bukan berarti tulang dibanting, tetapi itu menunjukkan kerja keras. Ya kan? Kan seperti itu. Jadi jangan kita menafsirkan suatu kata hanya berdasarkan ini kandungan artinya apa saja. Ya bisa kalau hanya dilihat dari segi kandungan maknanya, waduh kata ini penuh dengan kekerasan, merusak, menghancurkan. Tapi ketika kita melihat konteks yang lebih luas, tidak seperti itu. Begitu, Bu Santi. Iya. Uniknya bahasa kan begitu ya, dia bergerak begitu ya. Dan bahasa-bahasa yang lain juga ada kan idiom-idiom yang kalau dipakai kata ini, konteks ini begini, dipakai untuk konteks lain dia bisa berbeda makna gitu. Untuk hal sana kita bisa melihatnya itu terang, tapi kalau untuk melihat teks kita cenderung cuma mau untuk nafsir yang kita mau. Ini bahaya. Maknanya apa? Loh, ternyata maknanya penuh kekerasan. Wah, jangan begitu. Lihat dulu dong konteksnya. Nah, ketika ini kita bisa dudukkan begitu ya, sesuai dengan konteksnya, menarik kan, baik itu manusia maupun juga ciptaan yang lainnya juga itu kan diciptakan begitu oleh Allah yang sama gitu, Allah pencipta. Dan yang di ayat 31 teks Alkitab menuliskan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Allah melihat segala yang dijadikannya. Artinya apa ini ya? Jadi setelah manusia diciptakan, lalu kemudian ada narasi yang memang khusus ya, dieksplisitkan di situ. Lalu kemudian ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya. Ini kata segala yang dijadikannya merujuk hanya pada manusia atau juga bicara pada seluruh ciptaan yang lainnya begitu? Ya, jadi ini menjadi semacam rangkuman begitu ya. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah melihat segala. Kata segala tentu menunjuk ke semua, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, bahwa segala apa yang diciptakan sungguh sangat baik. Nah, ini menarik karena kalau kita bandingkan pujian itu atau ya pujian yang diucapkan oleh Allah itu kan tidak hanya muncul di ayat yang ke-31 ini. Ya. Juga muncul di ayat 10, 12, 18, 21, dan 25. Ketika Allah selesai menciptakan, Allah melihat itu baik adanya. Ya. Tetapi pada hari yang ke-6, ada tambahan kata, sungguh sangat baik. Jadi artinya Allah melihat bahwa seluruh ciptaan yang Ia ciptakan dalam keadaan yang sungguh sangat baik. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 tadi. Baik,
Pak Pendeta. Kita lanjutkan di pasal 2 ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya pada hari ke-7. Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ini apa artinya pasal 2 ini ayat 1 sampai 3 berkaitankah juga dengan proses penciptaan yang lainnya? Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3. Diberi judul Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia, dengan narasumber Bapak Pendeta Mungki A. Sasmita. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Ada pasal 2 ini tentang pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Ini apa kaitannya di pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan selanjutnya Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, kaitannya dengan penciptaan yang lainnya termasuk dengan manusia, Pak Pendeta? Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi nampaknya narasi hari ke-7 ini menjadi dasar dari tradisi atau institusi Sabat, begitu ya. Jadi ini khususnya di kalangan Yahudi, ini dijadikan landasan, jadikan dasar kenapa mereka menguduskan hari Sabat. Nah, tetapi seorang teolog Jerman juga yang bernama Gerhard von Rath itu mengatakan bahwa apa yang dipahami atau yang diungkapkan dalam narasi kejadian hari ke-7 ini tentang Sabat itu tidak sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi pasca pembuangan di Babel. Ya, jadi itu dua pemahaman yang sungguh sangat berbeda. Nah, begini. Jadi fokus dari Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 3 itu bukan pada istirahatnya, tetapi pada menguduskan dan memberkati. Nah, jadi hari ke-7 itu tidak boleh dilepaskan kaitannya dengan 6 hari sebelumnya. 6 hari tanpa hari ke-7 tidak lengkap. Tetapi hari ke-7 tanpa 6 hari sebelumnya tidak ada makna apapun. Itu sebabnya 6 hari dan hari yang ke-7 itu harus dipahami sebagai satu kesatuan integral, utuh
tidak terpisahkan. Sehingga kata memberkati dan menguduskan tidak boleh hanya ditempatkan di hari ketujuh. Seolah-olah hanya hari ketujuh itu yang dikuduskan dan diberkati. Sementara hari pertama Yang sampai lainnya keenam enggak. tidak. Nah, itu jelas pemahaman yang tidak tepat. Menguduskan dan memberkati itu terkait dari hari pertama sampai dengan hari yang ketujuh. Nah, kalau demikian halnya, maka Sabat itu dalam narasi penciptaan tidak hanya sekedar hari perhentian, seperti yang dipahami pasca pembuangan tadi, ya. Kalau pasca pembuangan itu kan penekanan yang sangat berlebihan, sangat kuat terhadap hari perhentian, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh mengerjakan ini dan itu, hanya boleh melakukan aktivitas tertentu aja. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya banyak konflik dengan Tuhan Yesus, kan begitu. Nah, padahal kalau kita memperhatikan narasi hari ketujuh itu, atau narasi penciptaan secara keseluruhan, maka Sabat itu sebenarnya bukan sekedar perhentian, tetapi Sabat itu merupakan suatu berkat dan pengudusan seluruh ciptaan. Dan itu sangat dekat atau sangat erat kaitannya atau maknanya sangat dekat jikalau kita memperhatikan hukum keempat, ya, baik yang ada di Kitab Ulangan maupun Kitab Keluaran, ya, Kitab Keluaran pasal 20, Kitab Ulangan pasal 5. Jelas sekali ketika berbicara soal kudus, ingat dan kuduskan hari Sabat, itu tidak melulu soal perhentian, tapi soal penghargaan, ya kan? Ya. Misalnya begini, budakmu laki-laki, budakmu perempuan, hewan-hewanmu, anak laki-lakimu, anak perempuanmu berhenti, beristirahat. Lalu ada kata yang menarik, ingatlah bahwa engkau dulu juga menjadi budak. Nah, itu apa artinya? Artinya, ingat loh, kau dulu menjadi budak, diperlakukan dengan sangat buruk, jangan lagi kau perlakukan itu kepada budakmu, kepada hamba-hambamu, kepada anak-anakmu. Jadi ini bukan sekedar sebuah perhentian, tapi sebuah perlakuan. Bagaimana memperlakukan ciptaan yang lain dengan hormat, dengan hormat, dengan sebaik-baiknya. Jadi Sabat itu mestinya tidak dipahami semata-mata, oh ada satu hari tertentu yang namanya Sabat. Bukan. Sabat ini menjadi semacam semangat, menjadi semacam gaya hidup, lifestyle, ya, atau bahkan falsafah hidup, way of life, ya, bahwa ciptaan semuanya itu sungguh sangat baik dan oleh karena itu Allah memberkati dan menguduskan. Oleh karena itu manusia yang identitasnya gambar dan rupa Allah dan punya fungsi, ya, berfungsi, berkuasa memelihara dan merawat, harus juga mewujudkan pemeliharaan dan perawatan, perlakuan yang hormat, baik kepada ciptaan-ciptaan yang ada maupun juga kepada sesamanya manusia. Ya. Jadi itu pengertian Sabat sebenarnya. Jadi tidak hanya, oh Sabat itu hari Sabtu, oh Sabat itu hari Minggu. Tidak, Sabat itu setiap hari. Karena seluruh ciptaan itu sungguh sangat baik dan Allah memberkati, Allah juga menguduskan. Maka manusia yang mendapatkan mandat dari Allah tadi harus juga melakukan hal seperti itu. Baik Pak Pendeta, ini menarik ya. Jadi kaitannya justru ini bukan semata soal istirahat ya, tetapi sungguh-sungguh menghargai ya ciptaan Allah itu, dan karena manusia diberikan mandat berkuasa tapi juga sekaligus merawat dan memelihara, dan kepada manusia juga dilekatkan identitas karena manusia itu diciptakan, dia punya kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan melihat dirinya di hadapan Allah. Maka pada saat yang sama dia juga harus menghargai ciptaan yang lainnya, baik sesama manusia maupun juga ciptaan yang lainnya, begitu. Nah, sebetulnya di setiap segmen Pak Pendeta sudah menyampaikan poin-poin pesan sekaligus tadi menggali pesan setiap teks. Namun kiranya Pak Pendeta di segmen ketiga, segmen penutup ini, Pak Pendeta bisa
bisa memberikan poin-poin bernas nih buat kita, sehingga kita bisa melihat relevansinya nih buat kehidupan kita sehari-hari, dengan mengulik teks Kejadian 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat 3 dengan judul Apakah Jati Diri dan Fungsi Manusia? Ya, baik Bu Pendeta Santi, terima kasih. Jadi saya ada hendak menyampaikan 4 hal relevansi dan makna narasi penciptaan itu untuk kehidupan kita sekarang. Yang pertama, kita diingatkan bahwa manusia, kita semua ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang memiliki 2 arti penting, yaitu bahwa gambar dan rupa Allah itu jati diri kita, identitas kita, dan sekaligus juga fungsi kita. Keduanya itu berkelindan, ya, tidak dapat dipisahkan. Jati diri manusia dihadirkan dalam fungsi yang dijalankan, dan fungsi yang dijalankan itu juga menyatakan jati diri kita, identitas kita. Kalau kita berfungsi baik, itulah identitas kita. Berfungsi sesuai dengan mandat, sesuai dengan amanat yang diberikan Allah, itulah gambar dan rupa Allah. Begitu ya. Nah, yang kedua, gambar dan rupa Allah dikaitkan dengan berkuasa dan menaklukkan. Allah memang memiliki otoritas dan kedaulatan yang tak terbatas atas seluruh ciptaannya. Nah, kedaulatan dan kekuasaan itulah yang didelegasikan kepada manusia, namun terbatas. Dan kekuasaan itu harus dijalankan dengan cara seperti yang dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi, menjaga, merawat, memelihara ciptaan yang lain. Dan hal yang ketiga terkait dengan hari ke-7, Allah memberkati seluruh ciptaannya, itulah Sabat. Sabat sekali lagi bukan sekedar hari tertentu atau bukan sekedar hari perhentian, tapi Sabat adalah penegasan bahwa seluruh ciptaan Allah adalah kudus. Maka manusia yang mendapatkan mandat dari Allah mesti menjaga kekudusan ciptaan tersebut dengan cara merawat dan memeliharanya demi kelestarian dan kesejahteraan umat manusia, sekaligus juga mewujudkan kepatuhan makhluk yang menjadi gambar dan rupa Allah tadi. Kepatuhan manusia kepada Allah. Dan terakhir, bila Sabat adalah panggilan untuk memelihara dan merawat seluruh ciptaan, itu berarti termasuk di dalamnya memelihara, merawat, memperlakukan dengan penuh hormat sesamanya manusia. Dengan demikian, Sabat juga panggilan untuk memelihara kehidupan ini seutuhnya. Makna tersebut selaras dengan isi perintah dari hukum keempat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11 dan Ulangan pasal 5 ayat 12-15. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Keempat hal itulah yang ingin saya bagikan sebagai kesimpulan dan relevansi untuk ngulik Alkitab pada kali ini. Begitu, Bu Pendeta Santi? Ya, Pak Pendeta, jadi manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa, ini sebagai jati diri dan fungsi, Pak Pendeta sudah menegaskan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Dia berkelindan, betul. Jati diri manusia dihadirkan dalam fungsi yang dijalankan, dan fungsi yang dijalankan itu menyatakan identitasnya. Jati diri identitasnya, ya, sebagai manusia yang diciptakan ya oleh Allah, yang diberikan kepadanya jati diri sebagai gambar dan rupa. Nah, karena manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa, dia harus melaksanakan fungsi sesuai dengan mandat, maka manusia tidak boleh dengan secara sewenang-wenang lalu kemudian tidak menghargai ciptaan yang lainnya, tidak menghormati ciptaan yang lainnya, lalu kemudian melakukan tindakan yang eksploitatif. Ya, dan hari ke-7 juga tidak bisa dilepaskan dari hari di mana Allah menciptakan yang lainnya, ya. Allah memberkati dan menguduskan seluruh ciptaannya itu, dan itulah Sabat, bukan sekedar hari perhentian, tapi dia adalah penegasan bahwa seluruh ciptaan Allah itu adalah kudus, ya, dan diciptakan sungguh amat baik. Ya. Ya. Baik, Pak Pendeta. Jadi ini merefleksikan. Jadi kalau kemanapun kita pergi, kita merasa bahwa kita lebih unggul dari ciptaan yang lain. Buktikan keunggulannya di mana. Sudah sesuai dengan jati dirinya, fungsinya apa tidak, begitu ya. Tetap
ketika dia tidak sesuai dengan jati diri dan fungsi, sebentar dulu. Ya, ya, betul. Kamu tidak berada pada apa ya? Iya, pada jalurnya ya. Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa untuk menjalankan fungsinya. Ketika tayangan ini menjadi berkat bagi sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan sahabat bisa menekan tombol like dan juga subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Pak Pendeta, kita akan menutup episode ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Terima kasih ya Bapak Pendeta Mungki. Silakan pimpin dalam doa, Pak. Bu Pendeta Santi, ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun berada, mari kita akhiri ngulik Alkitab pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menggali dan belajar banyak dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami akan jati diri kami dan juga sekaligus fungsi yang Tuhan sematkan di dalam diri kami. Biarlah kami dimanapun kami berada senantiasa mengingat itu, karena hanya dengan mewujudkan jati diri dan fungsi itulah maka kami menjadi manusia sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam proses penciptaannya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menuntun dan menolong kami untuk dapat mewujudkan jati diri dan fungsi sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan juga berkati program Ngulik Alkitab ini supaya boleh semakin menjadi berkat bagi setiap orang yang ikut menikmatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.